Oke, dimulai dari faktor resiko ya. Untuk yang pertama, kurang makan serat. Jadi kalau orang kurang makan serat itu pupnya jadi keras kan, atau terjadi konstipasi. Nah, pada pup yang keras atau pada kondisi konstipasi ini tentunya tekanan intralumen kolon akan meningkat. Kenapa? Karena biar bisa dorong si pup yang keras ini. Nah, biasanya bagian kolon yang paling besar tekanannya itu pada kolon sigmoid. Soalnya kolon sigmoid kan udah ada di akhir gitu loh. Terus, tekanan intralumen kolon yang meningkat ini dapat menyebabkan pembentukan kantung dari mukosa serosa kolon. Maksudnya gimana? Coba lihat gambar ini ya. Ini anggap aja nih kolon. Nah, ini tuh pup yang keras. Nah, pup yang keras ini akan meningkatkan tekanan intralumen kolon biar bisa dorong si pupnya ini. Tapi tekanan intralumen yang besar ini juga akan menyebabkan pembentukan kantong-kantong kecil ini yang namanya divertikula. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada struktur unik dari dari dinding kolon. Kalau misalkan kita ingat ya, lapisan dinding saluran pencernaan itu kan ada epitel, ada mukosa, terus ada muskularis mukosa, terus ada lamina propria, terus ada muskularis eksterna yang terdiri dari 2 lapis, ada yang sirkuler, juga ada yang longitudinal, terus ada serosa. Nah, pada kolon itu, tepatnya pada bagian muskularis sirkuler, itu tuh ditembus sama ada saraf, ada arteri vasa recta, terus ada jaringan ikat. Nah, itu tuh menembus si muskularis sirkuler ini. Jadinya terjadilah diskontinuitas muskularis yang sirkuler ini. Jadinya tuh nggak full otot kan. Dia tuh bolong-bolong karena ditembus sama ini kan. Nah, tentunya karena dia terjadi diskontinuitas ini pada muskularis sirkulernya, jadi bagian ini tuh jadi lebih lemah. Nah, karena bagian itu tuh lemah, jadi tuh bisa membentuk kantong-kantong divertikula ini. Pembentukan kantong divertikula ini prosesnya tuh namanya divertikulosis. Nah, pada divertikulosis itu tuh tidak menimbulkan gejala apapun, soalnya cuma terbentuk kantong aja gitu loh, nggak ada penyakit-penyakitnya. Nah, kecuali kalau misalkan orang ini tuh tidak menghindari faktor risikonya, kayak dia tuh tetap aja kurang makan serat, jadi kan pupnya tuh tetap keras nih. Nah, si pup yang keras atau fekalit tuh pup yang keras, itu tuh dapat membuat obstruksi pada divertikulanya itu. Kemudian selanjutnya si fekalit ini tuh akan menyebabkan erosi di sekitar dinding divertikal. Misalkan ini ya, ini kan pupnya yang keras nih, dia tuh kan pastinya sulit gerak kan. Nah, sekalinya dia gerak itu tuh akan menggores si dinding-dinding dari kolon dan juga dinding dari divertikal. Akhirnya dinding dari vertikalnya ini nih erosi dan akhirnya memicu inflamasi. Di inflamasi juga akan terjadi nekrosis. Nah, inilah proses ini tuh proses adanya inflamasi karena tadi fekalit dan lain-lain itu namanya divertikulitis yang non komplikata. Soalnya ya udah itu cuma sebatas radang aja gitu loh. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalkan inflamasi tadi tuh dia akan meningkatkan resiko bakteri tuh masuk. Soalnya kan di fekalit itu tuh, di pup itu kan banyak bakteri ya. Terus di tempat itu tuh radang, jadinya kan bakterinya tuh bisa menginfeksi tempat yang radang itu. Nah, nanti bisa terbentuk abses. Kalau radang oleh bakteri, infeksi oleh bakteri itu kan akan menyebabkan abses kan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan divertikulitis yang komplikata. Tapi pada pasien ini itu tuh cuma divertikulitis non komplikata. Jadi belum terbentuk abses dan lain-lain. Terus ini tuh sesuai sama anamnesis pasien karena pasien itu dulu-dulunya dia kan sembelit ya. Nah, karena dia tuh kurang makan serat ini, akhirnya memicu terjadinya ini kan. Sama ini juga. Nah, tapi akhir-akhir ini, pokoknya baru-baru ini pasien itu tuh malah sedikit encer BAB-nya, sedikit encer dan lembek. Itu karena apa? Karena proses dari inflamasi ini. Karena proses inflamasi ini tuh membuat proses penyerapan dari pupnya itu tuh nggak lancar, jadinya tuh lembek gitu. Makanya pada orang divertikulitis itu kadang BAB-nya tuh bisa keras, tapi kadang diare gitu-gitu. Oke, udah gitu aja.